Bahkan ini bisa dibilang berarti sekitaran 6 Arfon yang bisa dimainkan. Dan untuk game schedule kita bakal ngelihat seperti biasa ya, Bermuda akan dibuka, Purgatory, Alpine, Kalahari, Nextera, map randomnya masih belum dapat nih Purgatory nih. Waduh, apakah akan hari ini pecah telur dari Purgatory itu sendiri? Karena kalau kita melihat di hari ini dalam rangkaian map yang sama seperti hari kemarin untuk 5 map pertama, ya aku berharap banyak sama tim-tim Indonesia di hari ini untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Apalagi kalau kita berbicara nantinya Bigetron Delta mungkin akan berhadapan dengan kawan-kawan dari tim Falcon. Siapa yang menang itu aku cukup penasaran. Dan siapa yang bakal turunin ego mereka? Ya, apakah tim Falcon yang ngalah atau Bigetron yang ngalah atau dua-duanya akan sama-sama nggak mau kalah sehingga perbedaan all-in akan coba dilakukan. Tapi jangan lupa juga untuk top 3 team on this map. RRQ Kazum masuk dengan 108 poin yang dikumpulkan, disusul dengan WAG dan juga Buriram United Esports. Masih diunggulin sama teman-teman RRQ Kazu ya, tapi gue lebih penasaran tadi sempat lu singgung Falcon dan juga Bigetron. Ngomongin Bigetron ternyata Nepsnya udah dimainkan nih. Diganti sama seorang Dix. Perlu diingat Dix itu salah satu racer juga, racer kedua karena dia penggunaan Casey. Apakah ini akan lebih efisien lagi? Karena beberapa drop zone udah pasti akan singgungan oleh Falcon. Falcon kelihatan banget mentalnya lagi nggak baik-baik aja. Betul. Jadi ini adalah kesempatan juga mungkin Nem dimainkan dan kita bakal ngelihat apakah nanti posisi dari Observatory masih mereka unggulkan. Yes, itu dia. Dan perlu kalian lihat bagaimana player yang wajib banget untuk kalian saksikan. Ya ada Gare yang kali ini bakal turun kembali. Kalau kita membahas apa yang terjadi sama Gare di minggu ini benar-benar luar biasa. Dan aku harap hal tersebut bisa dilakukan kembali untuk di hari yang ke-9 kali ini. Aku udah sempat notice di hari Jumat kemarin. Ini adalah waktunya Gare untuk balik ke performa yang luar biasanya. Kalau sampai hal itu bisa ditunjukkan kembali bahkan secara konsisten berhasil untuk Gare lakukan. Berarti Onyx udah nggak perlu takut lagi nih menghadapi early fight atau mungkin pertempuran jarak atau jangka panjang maksud aku. Ya. Artinya Gare adalah seorang kapten yang menurut aku punya berbagai macam rencana di kepalanya. Ya. Dan aku harap hal tersebut bisa terjadi lagi. Jadi Onyx tidak menghadapi situasi-situasi yang sulit banget. Dan langsung saja kali ini kita akan bergerak menuju map yang pertama buat para survivor yang ada di rumah. Boleh diramaikan kembali kolom komentar dengan hashtagnya FF Indo bersatu. Karena tim Indonesia masih butuh dukungan kalian. Let's go, let's go, let's go. Ini dia kita akan meluncur menuju Bermuda. Let's go Survivor! Mari kita ramaikan untuk di round pertama dan semoga Indonesia bisa mendapatkan buyahnya. Ngomongin buyah kita bakal ngeliat juga untuk garis pesawatnya seperti apa. Nanti kalau misalkan garis pesawatnya nggak adil nih lumayan kesulitan juga untuk beberapa tim turun ke area map tertentu atau drop zone tertentu. Dan kita nggak usah langsung berlama-lama aja, kita bakal lihat karena Observatory udah pasti dihuni oleh logo merah dan hijau di sana yang dimana kontes pun akan terjadi kodok. Let's go, let's go, let's go. Rematch lagi, siapa yang bakal unggul kali ini? Ika dapetin 1 orang. One more terlebih dahulu, pertempuran Oli sudah terjadi. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Choshu, udah mulai masuk juga. Tapi Peter menjaga jarak, bakal coba untuk memberikan bantuan dari sisi atas terlebih dahulu. Namun, di sisi belakang udah ada 2 orang, bahkan 3 orang. Nem juga harus terjatuh kali ini Bigetron. 3 orang ganas misalkan seorang Kiong saja sendirian. Tidak akan bisa kemana-mana, bakal coba dijagain juga dari vending mesinnya. Mundur terlebih dahulu FGL, bahkan coba dibuka. Kiong masih coba untuk berusaha mengulur waktu, tapi tidak akan bisa. Bigetron Delta kali ini harus tusuk di tangan tim Falcon nampaknya. Oh my god, 2 kali ternyata Falcon berhasil untuk meruntuhkan teman-teman dari Bigetron Delta di rumah mereka sendiri atau Observatory. Namun ternyata notifikasi kill sudah akan didapatkan di posisi yang berbeda karena Cape Town juga masih ada teman-teman dari Onyx Olympus dan juga Hua. Singgungan udah mulai terjadi namun posisi dari teman-teman Onyx Olympus sedang berjaga. Kiba berada di area depan sedangkan di belakang udah dijaga oleh Jack dan Zero. Di sisi sebelah kiri nampaknya teman-teman dari Onyx Olympus masih lebih aware lagi nih Bayu. Ya, Onyx Olympus gak bakal banyak menggabah. Mereka sadar mereka berbentrokan dengan UHA Esports. Early mereka pun gak mau terlalu memaksa. Lihat bagaimana seorang Kiba dikirim seorang diri untuk menjaga sisi kiri. Sedangkan teman-temannya berfokus untuk melakukan early looting dulu di posisi paling kanan.
Kalau kita berbicara jalan keluar, jelas ada pilihan dari arah Onyx Olympus untuk menggeser menuju ke area Sentosa atau mungkin langsung mau motong menuju ke sisi kiri Kota Tua. Tapi hal tersebut nampaknya akan kita potong dulu karena kita akan melihat bagaimana tim Falcon yang sudah mendapatkan 4 poin eliminasi langsung bergerak kembali. Ada God of Wolf yang menjadi lawan. Demon harus tumbang juga sebagai satu punggawa yang dilempar jauh. Nampaknya kawan-kawan dari God of Wolf sudah mulai dapetin info secara jelas bagaimana pertarungan di Khatulistiwa sudah mulai terjadi. Tapi ternyata kalau aku lihat notifnya, Captain juga udah mulai pecah kali ini. Lihat, Hua Esports 4 orang masih utuh. Gare akan terpantau, coba untuk dipepeng terlebih dahulu, tapi masih belum dapat kepala di sana. Tembakan balasan coba dilakukan. Shin coba datang dengan penggunaan Tatsuya, dikejar secara intens. Gare pun harus terjatuh kali ini, Bun. Oke, harus terjatuh, tapi harusnya Gare masih bisa untuk diselamatkan. Masih ada satu upaya vending machine yang udah dilakukan. Dan ternyata Jack harus coba untuk merasakan pedihnya tembakan, namun dibalikin sama seorang Jack. Jack gak bisa bertahan karena XP-nya cukup low sekali di sana. Siro bakal mencoba untuk mendapatkan satu orang Shin. Beberapa poin eliminasi udah pasti didapatkan oleh Hua, namun Onyx walaupun udah terculik satu orang dari Jack, di sini mereka sudah mendapatkan satu poin eliminasi. Gue rasa nggak terlalu balance ya dengan pendapatan kill dari teman-teman Hua. Nampaknya dari seorang Siro masih mencoba untuk berupaya melakukan pengusiran atau mencoba untuk melakukan distraction dulu terhadap 3 player Hua yang bakal kami ke arah atas. Ya, ini udah pasti bakal diulur waktunya selama mungkin biar si Ray juga ngasih space ke teman-temannya. Tapi kali ini udah mulai kelihatan 2 orang, tembakan bakal terbuka dari bawah juga hadir. Coba untuk bersembunyi tapi Siro tidak akan bisa. Pada akhirnya kawan-kawan dari Onyx Olympus harus luluh lantah di tangan Hua Esports. Dan sesuai yang aku bilang, rotasi harusnya bakal bisa dilanjutin ke arah Sentosa atau menuju ke arah Kota Tua. Tapi ternyata tim yang mana kemarin mereka baru membuka buya dari Malaysia itu sendiri nampaknya harus kehilangan 3 anggotanya. Lihat dari seorang Kevinnya tumbang, Nokinya kandas, Wings juga harus menghilang, menyisakan seorang Trap saja. Todak juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan mereka harus melakukan regrouping lagi, reset lagi dari awal kali ini, Bun. Ya, dari awal dan harus masuk ke arah Mars Electric. Hati-hati ya, Mars Electric ini sering banget akan menjadi checkpoint selanjutnya. Apalagi dekat mereka di sana masih ada pergerakan dari Expand yang harusnya bisa banget ke mention kalau misalkan teman-teman Todak masih leluasa pergerakannya di area Mars Electric. Dan kalau ngebahas tentang drop zone tadi ya, itu banyak banget drop zone yang udah rotasinya cepat. Kita bisa mention ada Falcon juga yang habis menumbangkan satu tim di arah observatory. Mereka udah pasti langsung terjun ke arah bawah, ke arah dekat dengan Khatulistiwa. Berhasil untuk mendapatkan satu orang dari GOW di sana yang gua rasa GOW juga lagi recheck nih ke arah sana. Dan harusnya Twisted Mind kemungkinan bakal mencoba untuk mencari kemana pergerakan dari EVOS Divine. Terlihat terusnya EVOS Divine juga coba untuk keluar dari zona nyamannya, lebih objektif lagi masuk ke dalam tengah zona. Nah, kita sempat lihat juga dari sisi bawah harusnya teman-teman dari EVOS Divine sudah berhuni di area Clock Tower. Kemungkinan bakal gesekan dengan GOW karena harusnya GOW masih ada di sekitaran sana ya, Bayu. Betul, masuk menit kelima, rotasi pertama harus dilakukan dari masing-masing tim. Lihat bagaimana pergerakan dari masing-masing tim juga cukup intens. Evi-nya kali ini udah mulai keluar dari pick juga, menuju ke area bawah, seharusnya menuju area factory di sana. Tapi Clock Tower sesuai dengan apa yang Bun bilang, pasti akan terjadi gesekan antara EVOS dan juga God of Wolf kali ini. Karena kalau kita melihat EVOS yang coba untuk bermain secara cepat demi bisa mengamankan zona atau mencari pundi-pundi poin eliminasi di awal, mereka juga bermain dengan cukup agresif. Karena gini guys, perlu diingat, EVOS ini udah keluar dari zona aman. Artinya, di overall standing ada di posisi ke-13. Dan tadi analis kita juga udah ngingetin bagaimana poin bisa dikejar dengan adanya poin eliminasi. Ingat, poin placement terbatas tapi poin eliminasi unlimited guys, tidak terbatas. Maka dari itu coba untuk bermain secara agresif. Lihat, 4 poin eliminasi akan ditambah lagi dengan ada seorang Dian kali ini. Menjadi 5 poin eliminasi. EVOS mulai mencari celah lagi. FGL bakal terbuka konek. Hooray! Pepeng berhasil didapatkan. Lihat kepada seorang Demon. Bahkan ada Iza juga yang kena. Nampaknya dari FGL, 2 punggawa dari God of Wolf harus tumbang. 7 poin eliminasi sudah mulai dikantongi oleh para punggawa dari EVOS Divine kali ini. Ya, teman-teman dari GW harusnya melakukan reset untuk kesekian kalinya. Kelihatannya ada satu orang yang menggunakan satu vehicle coba untuk keluar dari area Clock Tower dan bagus banget inisiasi rush terhadap 2 player EVOS ke arah atas. Mereka make sure di atas tinggal berapa orang, teman-teman dari GW mereka langsung naik ke arah sana coba untuk ngepress posisi dari beberapa perwakilan GOW dan posisinya udah pasti sulit banget karena GOW sendiri masih kalah jumlahnya untuk di fight awal bersama teman-teman EVOS Divine. Namun kita bergeser dulu karena di sini Jack juga
berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Wings yang artinya Todak nggak akan baik-baik aja. Noki masih mencoba untuk menahan nafasnya, kelihatan pergerakan dari Onyx Olympus. Kali ini Siro masuk, Siro apakah masuk? Enggak ternyata. Coba untuk dicek aja, Siro harusnya masih mencoba untuk lebih aware lagi. Namun kalau dilihat dari sisi notifikasi kill, ini teman-teman dari WAG juga berhasil untuk mendapatkan beberapa punggawa atas Expand dan Expand. Berhasil dipulangkan di hasil ke-11, Bayu. Oh, Noki dapetin satu orang di sana. Pertempuran pecah kali ini. Bakal coba di-tag terlebih dahulu bisa mendapatkan pundi poin eliminasi. Noki hampir aja terbaca. Oke, Joseph aktif di sana, nggak terkena Thrill of Battle juga. Masih coba untuk jebol dari beberapa global yang ada. Lihat bagaimana Noki akan dipaksa untuk bertempur dalam keadaan yang tidak. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, lihat tumbang juga. Traps kali ini juga udah mulai terbaca di area pinggiran. Dan Todak nampaknya akan diabsen oleh para penggawa Onyx yang akan coba untuk melakukan penetrasi dengan dua anggotanya. Jack dapat kepala, Traps harus tumbang. Kalau kita membahas pertempuran antara Onyx dan juga Todak, Onyx adalah tim yang lebih dulu tadi ditumbangkan di rumah mereka Cape Town. Kemudian mereka resetnya cepet banget. Kota tua mereka amanin, Kiba udah megang kendali di kota tua, pindah lagi ke area Sentosa. Dan ada pertempuran yang merugikan Todak. Todak tadinya balik menuju ke Mars Electric, tapi Mars Electric kan sudah disapu bersih juga gitu kan. Jadi mau nggak mau gerak lagi menuju ke area Sentosa demi bisa mendapatkan resource, tapi ternyata hal tersebut justru membawa mereka mendapat lawan baru dan tumbang gitu. Dan sayang banget dari Todak harus kesulitan. Bahkan kalau kita melihat ada akan pertempuran kembali kali ini karena Onyx yang melakukan rotasi akan diprediksi secara jelas oleh para penggawa Hua Esports yang sudah mulai datang. 4 lawan 3 berada di area open field. Tidak bagus buat para penggawa Onyx yang memaksa untuk turun. Gare sudah pasti akan terjatuh di tangan seorang Shin. Jack juga kandas menyisakan Kiba kali ini 3 penggawa Onyx. Nampaknya cukup memaksa untuk turun gunung. Tapi Kiba tidak akan bisa kemana-mana juga karena serangan juara datang. Tumbang sudah dan membuat dari Onyx Olympus lagi-lagi nampaknya tidak bisa bertahan lebih lama. Dan harus puas di posisi yang ke-10 kali ini. Serba salah ya kalau bisa dibilang posisi dari Onyx Olympus. Yang pertama mereka udah tumbang di rumahnya mereka. Mereka terpaksa untuk melakukan regrouping. Mereka coba untuk bermain di area luar zona. Saat mereka berhasil untuk menumbangkan beberapa player dari lawannya tadi yaitu Todak. Tapi mereka nggak bisa keluar dari cengkraman anak-anak Hua yang Huanya udah gerak banget ke bawah. Coba untuk nyisirin dari map bawah Bermuda. Dan posisinya adalah teman-teman dari Onyx udah kalah jumlah. 3-4 udah pasti nggak imbang. Dan gue rasa research mereka juga lumayan terbatas, jadi posisinya juga udah terlalu terbuka juga. Tembakan dari atas teman-teman Hua nggak akan bisa dipungkiri gitu. Dan posisi yang sulit juga untuk Onyx mau cabut salah gitu kan, nggak cabut juga mereka udah kalah setup gitu. Jadi posisi yang gambling banget ya. Gue rasa pantas sih untuk Onyx untuk dapat Test 11 karena memang posisinya sulit di awal gitu. Kalau misalkan mereka nyaman di awal seperti di Bermuda kemarin, mereka benar-benar ngekorin beberapa tim yang tepat banget di depan mereka sehingga mereka masih bisa masuk ke dalam zona lebih nyaman, lebih oke lagi. Ini nggak akan terjadi untuk Onyx Olympus. Betul, pertempuran early yang merugikan Onyx membuat Onyx harus terseok-seok di beberapa momentum. Mereka harus terpental menuju kota tua, mereka harus bergerak menuju Sentosa, dan dari Sentosa untuk melakukan rotasi selanjutnya mengingat Arzonanya bergerak tadi menuju ke arah Mars Electric juga, ya udah pasti bakal menuju Mars Electric. Yang nggak diduga dari Hua Esports adalah bagaimana mereka bisa langsung memutuskan menuju Mars Electric sebelum mereka mengecek ada apa di area Sentosa. Jadi momentum ketemunya itu benar-benar sama. Kalau tadi dari Hua Esports coba untuk melakukan rotasi dulu menuju ke area Sentosa, seharusnya nggak bakalan ada tuh pertemuan-pertemuan yang bisa terjadi di area pinggiran Mars Electric itu. Apalagi kalau bertemu di area pinggiran kayak gitu, area perbukitan maksud aku, dan itu udah nggak ada obstacle sama sekali, ya pasti rugi tim yang di depan. Dan kalau kita berbicara resource, perlu diingat bagaimana Onyx walaupun udah reset, walaupun udah bangkit 3 anggota, tapi mereka kan baru tempur juga tadi sama para penggawa Todak. Ya. Resource otomatis bakal kepake, jadi nggak bakalan ada yang bisa nahan untuk dari 4 orang Hua Esports seperti itu. Dan Onyx mau tidak mau harus kandas, menghilang begitu saja. 9 tim kali ini akan tersisa terlebih dahulu. 7 poin eliminasi bakal coba didapatkan. Dan nampaknya kawan-kawan dari tim Falcon berhasil melakukan pergerakan dengan cukup baik dari early sampai ke area late game. Bahkan mereka belum ada yang hilang sama sekali. Belum ada yang hilang, tapi hati-hati ya, RRQ kalau mainnya terlalu pinggiran juga dan mereka nggak aware dengan sekitar, nih posisi yang sulit juga untuk RRQ. Karena harusnya mereka sadar mereka udah pasti akan dibayang-bayangin dari sebelah yang berbeda oleh Falcon, dan harusnya di posisi depan mereka tuh sudah ada tim yang setup juga. Namun kali ini inisiasi tembakan yang akan dikeluarkan oleh Abai menuju
Falcon sudah mendapatkan feedback juga, namun sayang banget One More berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari Abai. Betul, nggak kedouble ya tadi. Gluolin malah jadi di atasnya, jadi tetap masuk tembakan dari baretanya. Choshku harus tumbang di tangan seorang Mal. Kali ini pembalasan bakal coba dilakukan. Lihat RGS juga bakal coba di pop up terlebih dahulu, bisa menghancurkan gluol-gluol yang ada. Di sisi lain, kalau kita lihat nampaknya udah ada tumbang lagi dari tim Todak, berarti yang harus kandas di posisi 9. Sedangkan RRQ kehilangan 1 orang Mal, dibalaskan. Dodge kali ini coba untuk bergerak terlebih dahulu. Lihat bagaimana tim akan juga melakukan penetrasi dengan cukup cepat. Peter coba untuk diduelin Abai. Terjepit tangan darinya Gluol di sana. 2 punggawa masih bisa bertahan dari RRQ, bakal move secara bersamaan. Lemparan granat bagus banget dari seorang Dodge. Kali ini menyala Dodge. Masuk ke arah seorang on fire. Chasku juga bakal coba dikejar. Tapi lihat bagaimana seorang Mal udah mulai bangkit. Rajar udah mulai ter-take down, tapi Chasku tidak akan bisa kemana-mana. Tumbang sudah. Mal, hati-hati. Tembakan dari 2 arah. RRQ kali ini akan kejepit. Dan tumbang juga di posisi ke-8. Karena Hua Esports, tim yang nggak diajak, tim yang nggak diundang, tetap datang demi bisa mendapatkan pundi poin tambahan kali ini. Nah bener kan, posisi RRQ nggak enak banget, mereka harus terjepit. Bahkan kalau misalkan mereka udah masuk ke dalam zona selanjutnya aja, mereka udah pasti akan ditataki nanti sama teman-teman EVOS Divine yang sudah setup di area Clock Tower. Dan sekarang Hua coba untuk nyisirin dari area pinggiran zona dan harus bertemu, dan mereka nggak mau coba untuk membuang timing yang tepat saat mereka harus menjadi orang ketiga. Bagus banget untuk Hua sebenarnya. Namun kali ini Falcon juga harus misalkan 1 orang saja, One More yang kemungkinan masih coba untuk cabut. Tapi gue nggak tahu cabutnya itu bakal ke arah mana. Dan harusnya udah tumbang juga nggak sih One More? Harusnya udah tumbang ya One More ya? One More harusnya udah tumbang, tapi tadi masih ada 1. Sorry, yang tumbang itu on fire. One More masih ada. One More tetap masih ada bertahan, nggak bakal kemana-mana juga seharusnya. Tapi yang jadi permasalahan adalah pertempuran yang akan pecah. Yang kali ini bakal coba dilakukan. Oke, bakal ada pertempuran secara intens di antara kedua tim yang masuk ke dalam rumah labirin terlebih dahulu. Lihat bagaimana seorang Ray masih bisa memberikan bala bantuan, tapi Abak berhasil menemukan 1 orang di sana. Ternyata Ray yang dapat 2 orang kandas. Yanbin, ya ampun, ini peruntungan Gluolin bagus banget, cerdas banget, dipisahin dari tim Hua Esports. Terbagi 2 begitu saja, membuat mereka pun jadi mudah untuk di-pick up 1 per 1. Skylar udah mulai dibuka, flash yang begitu banyak juga memakan nampaknya ke arah para punggawa dari EVOS. Tapi Abang menutup jalan dengan ada Dashin yang coba masuk ke arah 4 anggota dari EVOS. Nampaknya tidak akan bisa disia-siakan kali ini. Lihat bagaimana kawan-kawan dari Hua Esports juga memaksa untuk mengamankan rumah labirin, tapi tidak akan mudah karena MK dapat 1. Lihat Hua-nya dikandasin, 1 per 1 di absen. Hua Esports berhasil di take down di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa kali ini. Lihat bagaimana Clock Tower akan menjadi zona terakhir. Namun pecah pertempuran di antara ketiga tim. Ada Twisted Mind di sana. Ada tim Heavy, God of War juga udah mulai hadir yang berada di area bawah. EVOS coba untuk memegang kendali. WG juga kandas. Nampaknya di posisi yang ke-5. Portal Go udah mulai dibuka. Twisted Mind coba untuk masuk menuju zona selanjutnya yang sudah mulai ditentukan. Tapi lihat bagaimana EVOS akan datang juga. Di balik batu, Flash Bridge-nya connect karena 3 punggawa sekaligus. Info didapatkan. I'm God, hati-hati granat masuk ke arah mereka. Dan nampaknya Kedai yang terkena di area belakang. Gak masalah, Ray terbagi 2. Fokus dari EVOS kali ini. Kiri coba untuk mengajar dari arah Kabi. Kanan ada Twisted Mind. Dan kali ini ternyata dari tim Heavy juga bakal coba didatangkan terlebih dahulu. Heavy-nya berhasil di take down di posisi yang ketiga kali ini, Mbun. Oke, namun kali ini masih ada Ray dengan pelemparan Glue Metric ke arah Twisted Mind. Kelihatan sepertinya Ray bakal mencoba untuk mencari kepala beberapa punggawa dari Twisted Mind. Namun kali ini teman-teman dari GW juga masih ada Ton bakal mencoba untuk spray down. Kontribusi yang luar biasa antara GW dan juga EVOS Divine berhasil menumbangkan beberapa player dari Twisted Mind. Usai sudah pertandingan Twisted Mind, 2 tim yang tersisa. Teman-teman dari EVOS dan juga GLW, ada 1 Skylar yang sudah pasti dibuka. Ray bakal inisiasi coba untuk masuk, namun masih ada Aimgard dari sisi sebelah kanan. Portal Go udah pasti bakal di setup. Hati-hati Gedai masih mencoba untuk memegang 1 granat yang bakal eksplosif. 3 eksplosif udah dikeluarkan oleh Abak, namun masih ada Dian bakal coba untuk masuk begitu saja. Wow, lihat bagaimana 4 lawan 4 masih terjadi, tapi Gedai sayang sekali harus terkena dengan M79 sendiri. 2 punggawa menghilang, Abak juga harus terjatuh. Ray
masih mencari celah melawan Tan di sisi tengah kali ini berhasil unggul dari seorang Ray. Tapi AMK juga dapetin 1, 2 Punggawa harus menghilang. 2 lawan 2 akan terjadi. Oke, Stevie bakal coba di pop up terlebih dahulu. Demon masih coba untuk menahan diri. Ray dan juga AMK coba untuk bermain secara sabar. Ray mencari posisi di sisi kiri. AMK akan datang lewat sisi tengah. Skylar bakal coba dibuka. Tapi nampaknya perpindahan posisi yang dilakukan oleh God of War membuat kali ini susah sekali untuk dicari di manakah dua punggawa yang tersisa. Isa dan Demon mulai terbaca. Ray dapetin 1 tembakan di sana. Masuk Ray karena 2 orang. Demon berhasil di take down. Isa juga kandas. Itu dia kekuatan dari seorang Ray. EVOS Divine berhasil mendapatkan booyah. Congratulations EVOS Divine. Wow. Perwakilan dari tim Indonesia benar-benar menyala, dibuka dengan EVOS Divine yang bermain yang objektif banget. Mereka bahkan sudah meninggalkan rumah mereka di area shipyard itu tepat di menit kedua masuk ke area tengah clock tower. Keren banget objektif dari teman-teman EVOS Divine, benar-benar luar biasa disiplinnya juga. Saat 2 versus 2 antara EVOS Divine dan juga GOW. Perlu kita ingat, Iza udah kelihatan banget mentalnya keganggu di sana. Izanya nggak aware dengan belakang. Jadi enak banget kalau misalkan mau ke backstep sama 1 orang dari Ray ya, walaupun untungnya tadi Ray masih ada timing juga untuk dilakukan reset kembali ya, karena gue ngelihatnya tadi XP-nya udah cukup low, namun dari teman-teman GW juga merencanakan hal yang berbeda dan timing itulah yang akan dimanfaatkan oleh 2 punggawa EVOS Divine ternyata. Wow, luar biasa. Ini yang aku tahu seorang Ray tuh kayak gini guys. Ray itu bisa mengeksekusi 1 lawan 2 beberapa kali. Ya. Cuman kayak aku nggak melihat untuk di minggu-minggu belakangan ini nggak terjadi hal tersebut. Tapi pada saat ini Ray membuktikan kelasnya kembali. Ya. Bagaimana seorang Ray bisa masuk menuju lini belakang. Iza Demon sekaligus 1 paket dia hajar. Dan kesabaran kalian semua yang ada di rumah sekali lagi. #FF Indo bersatu. Atau kalian mungkin mendukung salah satu tim, silahkan ramaikan kolom komentar. Karena sekarang kita akan bergerak menuju map yang kedua pada malam hari ini. Let's go. Kita meluncur menuju Purgatory. Yuhu, Survivor! Kita akan masuk untuk di round kita yang kedua, dan apakah RRQ bisa mendapatkan buyahnya lagi sesuai dengan 3 map on this map untuk Purgatory itu sendiri. Dan kita bakal ngeliat juga sih nanti garis pesawatnya bakal ke arah mana, apakah oke atau tidak untuk semua tim turun ke arah drop zone mereka. Betul? Dan harusnya, wah, kayaknya ada gangguan ya di area sentral ya RRQ ya. Kayaknya nggak akan aman karena ternyata Falcon coba untuk mampir ke arah sana nih Bayu. Betul, balik lagi. Wah, ini jadi kayak pertempuran di season lalu nih Falcon dan juga RRQ Mal. Ternyata sudah dimulai pertempurannya. Lihat RRQ udah kehilangan 1 punggawa terlebih dahulu. Masih ada 3 orang lainnya terbagi 2 posisi. Sentral atas dan juga sentral bawah. Tapi nampaknya di sisi bawah baru mau bergerak naik. Harus tumbang juga. 1 jam sudah dilakukan melawan 2 orang tumbang juga dari serang Razar. Abai seorang diri on fire, benar-benar terbakar untuk di hari ini. Bagaimana ternyata RRQ mampu diusir, RRQ mampu bergeser demi bisa mengamankan plus ban point. Apakah ini akan menjadi bencana untuk RRQ? Jelas itu yang bakal jadi pertanyaan. Dan kalau kita melihat di antara pertarungan selanjutnya, yang paling intens, yang paling dekat adalah pertemuan antara Xpan dan juga tim Hua Esports nih ya. Ya, dan kelihatan Xpan sudah menguasai dari 2 compound yang sangat luas di area Brasilia rumah bawah, dan posisinya adalah Hua bakal coba untuk setup juga. Mereka sadar adanya kedatangan Xpan ke arah mereka, namun kali ini inisiasi tembakan yang sudah dikeluarkan oleh Xpan berhasil untuk menculik 1 orang dari Dead di sana Bayu. Betul. Lihat bagaimana Hua Esports kali ini bakal beri absen. Early Hua Esports sebenarnya udah cukup bagus berbenah, tapi Xpan nampaknya dapetin momentum. Lihat bagaimana seorang Poppy juga akan kandas terlebih dahulu. Shin yang berada di area kejauhan coba untuk dicari sama seorang Daxel kali ini. Dan kawan-kawan dari tim Xpan yang tadi mengalami tusun nampaknya coba untuk balas dendam. Bagaimana mereka mengamankan poin eliminasi di early adalah objektif. FGL dibuka dan memaksa dari seorang Shin harus mundur terlebih dahulu. Yanbin mulai mendekat dan berhasil dari seorang Apiknya yang bakal coba untuk dihajar sama seorang Yanbin. Dapek di arah early, ya kan, itu udah cukup menyebalkan. Jadi sudah pasti akan unggul dari seorang Yanbin. Cuman dengan posisi yang udah terbaca seharusnya bakal disetup kembali oleh para pegawai Xpan. Yang kali ini kalau dari segi jumlah jelas diuntungkan Embun ya. Ya, sangat diuntungkan sekali, apalagi 1 penggawa dari Hua yang harusnya berhasil untuk melakukan reviving coba untuk cabut keluar dari area Brasilia. Namun Mikit masih mencoba untuk mencari 1 kepala. Di sisi yang lain juga Lufas berhasil terculik
Apakah masih bisa untuk dilakukan reviving, tapi bakal coba untuk di-clear dulu satu orang dari Yanbinnya bakal dicari. Yanbinnya udah langsung turun, Mikit saja. Mikit masih coba untuk ke arah vending machine. Coba untuk melakukan reviving harusnya, namun Dexel juga berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Shen di sana. Udah pasti langsung dipulihkan kembali kah, ternyata Yanbinnya nggak akan bisa karena berhasil juga di takedown. Astaga, sumpah guys kalau itu kalah guys, aku pengen DM anak-anak expand jadinya guys. Kenapa tuh? Enggak, masalahnya udah 4 lawan 2, sama Dape kepancing loh. Maksudnya dikejar terus, ya udah kalau emang satu ngejar, satunya jangan ngejar gitu. Udah gitu masuknya satu-satu juga pada saat momen dia tahu di situ ada orang gitu kan. Jadi ke absen juga, hampir aja dibalikin sama Y-Sport. Y-Sport udah dapat poin bagus di area map pertama. Iya. Kalau sampai map kedua dapat poin bagus juga, kan jadi ngeselin. Maksudnya tim-tim Indonesia lagi yang kena imbasnya gitu. Iya. Karena kan tim Malaysia lagi di bawah emang nggak bakal bergerak banyak. Tapi Iya. kan tim Indonesia kan lagi bersaing sama tim Vietnam nih gitu. Nah, Pun. itu gesekan-gesekannya dan Aduh. gue sebenarnya mempertanyakan tim Indonesia yang mau coba untuk ngegeser posisi dari Vietnam dan ternyata ini mungkin akan dilaksanakan gitu kan, entah itu dari tim Onyx, entah itu dari RRQ yang harusnya RRQ tadi sempat juga diusir dari rumah mereka di area sentral bersama teman-teman Falcon. Tapi nggak masalah, gue penasaran apakah nanti tim dari Vietnam bakal coba untuk dicari lagi. Karena posisi dari Hua harusnya mereka coba untuk keluar dari arah Brasilia. Kalau misalkan mereka ke atas, mereka ke arah yang terlalu open field. Dan gue rasa itu nggak terlalu wise untuk melakukan satu regrouping. Tapi kalau misalkan mereka ke area campsite, harusnya mereka nanti bertemu dengan beberapa player di sana. Entah itu RRQ yang coba untuk regrouping ke arah sana. Atau Bigetron Delta yang harusnya drop zone-nya nggak terlalu jauh dari area campsite. Ya, dan kalian perlu lihat juga ya, kalau mungkin kalian nonton yang vertikal itu seharusnya ada map juga yang bisa kalian pantau. Tim EVOS keluar dari mode host-nya itu nggak lewat depan guys, tapi lewat sisi kanan. Dan ini menurutku adalah rencana yang memang dipersiapkan oleh Coach Manggis untuk menghindari pertempuran Rim melawan Twisted Mind. Walaupun di sana tidak ada Twisted Mind yang menjaga, tapi kebiasaan Twisted Mind adalah menjaga sisi depan dari mode host itu sehingga zona sulit sekali digapai sama EVOS Divine. Namun kali ini akan menggunakan jalur rotasi yang berbeda. Begitupun dengan kawan-kawan dari arah Bigetron yang tadi kalau kalian sadar di early mereka ini split up jauh banget. 4 anggota main di tempat yang berbeda. Skillot dilempar satu, Force dilempar satu, bahkan sampai KMC tadi sempat dilempar satu. Tujuannya untuk mencari info di sisi kanan map ini ada siapa aja supaya mereka juga bisa bersiap menghadapi tim-tim yang nantinya akan bertemu dengan mereka. Kawan-kawan dari Onyx Olympus nampaknya bergerak ke sisi kanan yang seharusnya sadar kalau mereka memaksa ke sini mereka akan berhadapan dengan kawan-kawan dari Bigetron. Bener aja. Kejadian game pertama terulang kembali, bagaimana para punggawa dari Onyx Olympus kali ini lagi berjalan turun. Ya ampun, dihujani peluru oleh Bigetron Delta yang langsung memakan pundi-pundi poin eliminasi untuk mereka. Ya posisinya udah pasti winning conditionnya dari Bigetron Delta ya, karena posisi berada di area atas, apalagi tadi lumayan ngestak ya, itu satu mobilnya nabrak ke arah pohon dan gue rasa tembakan-tembakannya juga on point menggunakan beberapa woodpecker. Namun kali ini kita bakal bergeser karena harusnya teman-teman dari Twisted Mind bakal mencoba untuk menghadang pergerakan dari EVOS Divine Ray. Bakal mencoba untuk tapping ke arah bawah, bakal akan mengeluarkan 1 kilometer ke bawah sana. Tidak akan coba untuk bertahan lama, harusnya teman-teman dari Twisted Mind mereka coba untuk mundur terlebih dahulu, namun Spink juga berhasil untuk diculik Kodo. Nice, bagus, dapetin satu. Lihat Glometer bakal coba dipaksa lagi. Twisted Mind kali ini jelas mereka dapat kerugian karena mereka berada di area low ground. Para penggawa EVOS akan bergerak. Abang! Coba turun kali ini, menerobos semua yang ada. Tapi Abax nampaknya juga sadar tembakan masuk ke arah dirinya, membuat dirinya hampir tumbang. Aimguard juga udah mulai tertekan di tengah sarang Demon. Santai, EVOS harus reset ulang kali ini, tidak boleh memaksa. Bagaimana posisi mereka yang sudah mulai terbaca akan segera dicari oleh para penggawa dari Twisted Mind itu sendiri. Tembakan masuk, Abax mobilnya stuck. Tumbang dia, Geda yang berada di area jauh juga coba memberikan bala bantuan kali ini. Namun eksposi akan terekspos dari segi posisinya. Gak bisa kemana-mana, Skylar bakal terbuka. Berhasil di takedown Twisted Mind. Akan diusir habis-habisan. Demon udah mulai terpantau di area bawah. Bahkan dari serang Nameless juga akan coba dicari. 2 orang di sisi atas akan coba disambangi. Demon Nameless coba untuk menabrak terlebih dahulu. Langsung coba menggunakan Tatsuya bergerak. Ray kali ini berduel namun Ray tumbang dari serang Demon. Ada Aimguard yang masih bertahan. Masih ada Tatsuya. Coba untuk berputar terlebih dahulu. Kali ini tembakan masuk dari 2 arah sekaligus. Dan Aimguard tampaknya tidak akan bisa kemana-mana. Tumbang adalah satu-satunya jalan. 3 punggawa harus menghilang dari EVOS Divine. Aduh sayang banget, pada posisinya tadi menang banget untuk EVOS Divine, tapi malah dibalikin posisinya
kelas juga yang di teman-teman dari Twisted Mind. Keras banget maksudnya. Dan kita bakal bergeser karena peperangan masih akan terjadi antara WAG dan juga Expand yang mana di Excel. Juga harus tertumbang, Mikit juga harus dipulangkan. Namun Expand juga berhasil ternyata. Dipulangkan semua sama WAG. Ini Expand ini kenapa ya Dea? Tadi mereka early-nya bagus banget loh bisa menangin Udah pede ya. duel sama Hua ya kan. Ya. Kemudian mengusir Hua keluar dari Brasilia. Rotasi mereka yang cukup aku pertanyakan sih. Mereka rotasi cukup jauh gitu kan. Sehingga harus bertemu dengan teman-teman dari WAG juga. Ya. Dan harus dipaksa bagaimana pertempuran terjadi di sekitaran Arsenal. Aku nggak melihat kondisi awalnya seperti apa. Yang kita lihat memang para penggawa Expand tadi sudah hilang satu persatu di absen sama WAG. Cuman yang jadi masalah buat tim Expand. Kenapa mereka memilih sisi kiri padahal itu bakal jadi cukup beresiko. Itu cukup aku pertanyakan. Padahal kalau mereka stay in Brasilia bahkan mereka menahan di sisi bawah aja. Mereka itu bakal dapat chance atau kesempatan untuk menghadapi tim-tim yang akan masuk. Minimal kalaupun mau bergerak ke sisi kiri nggak usah nyebrang. Iya, nggak usah Ini nyebrang. nyebrang maksain ngejar Arsenal yang mana Arsenalnya udah dudukin juga sama WAG. Jadi bakal jadi cukup solid. Namun Iba kali ini akan coba untuk bermain di sisi kanan. Tapi tumbang dia di tangan satu orang Nameless. Harus kandas kembali, harus reset kembali. Twisted Mind masih utuh kali ini, Bun. Masih utuh, Twisted Mind bahkan cepat banget reset dengan cepat. Mereka harus berhadapan dengan penggawa yang ke arah atas yaitu beberapa player dari Onyx Olympus. Namun ternyata keputusan yang lumayan fatal juga kalau misalkan teman-teman dari Onyx Olympus geraknya ke arah sana. Beberapa pertahanan dari Twisted Mind emang luar biasa. Dua tim hampir saja mereka dapatkan. Dan kita juga bakal ngeliat POV dari seorang Ray yang sempat coba untuk mendapatkan beberapa player dari Hua di sana. Sin harusnya sudah terdeteksi, namun masih belum cukup untuk Ray melakukan takedown terhadap satu orang dari Shin. Karena Shin kali ini akan menginformasikan kepada tiga teman-temannya udah pasti langsung didapatkan satu orang dari Ray di sana. Namun Ray juga berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Dead. Gak sempat dilakukan ending karena Ray-nya harus berhadapan dengan 4 orang sekaligus. Iya, keputusan Ray buat nembak sih tadi cukup berani ya. Iya. Dia maksa buat satu orangnya balik lagi dari Y Sports, kemudian manggil teman-temannya. Ray dalam posisi 1 lawan 4 udah pasti nggak bakalan bisa berbicara banyak. Cukup sulit di momen tersebut. Dan Abax kali ini yang akan menjadi orang terakhir seharusnya dari EVOS itu sendiri. Cuman kalau kita melihat kali ini teman-teman dari RRQ juga sudah mulai memasuki ke arah Brasilia bawah. Todak yang akan menjadi lawan karena paling dekat di sisi kanan ada Todak yang juga mengejar zona terlebih dahulu. Namun perlu diingat bagaimana zona juga bergeser menuju ke area KMZ. Mini launchpad tadi udah dicek juga pakai binokular, seharusnya kosong. Jadi pergerakan secara cepat akan diambil oleh RRQ. Mengingat RRQ juga tidak menghadapi early yang cukup meriah gitu. Early yang cukup bagus untuk mereka. Justru malam 4-4 itu udah pernah ngerasain namanya revive juga gitu kan. Ya namun kalau kita bergeser juga ini teman-teman dari Bigatron Delta tadi sempat banget mendapatkan satu player dari Heavy. Namun kesulitan mungkin akan dihadapi lagi sama mereka karena Hua harusnya sudah melihat pergerakan dari Bigatron Delta. Ngebahas tadi RRQ. Mereka resetnya luar biasa ya. Tidak ada yang ganggu juga. Mereka gerak ke arah Kamset. Mereka keluar lagi kembali lagi ke rumah mereka. Sampai akhirnya mereka mendapatkan posisi ternyaman mereka sekarang. Karena ada dinokular juga yang sudah mereka aktifkan ke sana. Mini launchpad akan menjadi pilihan mereka rotasi dengan cepat. Dan harusnya mereka masih cukup aman untuk mengambil sisi dari tenda dan patahan tersebut. Dan sekarang kita ngelihat teman-teman dari Bigatron Delta yang harusnya bakal coba untuk ngekat rotasi teman-teman dari Hua. Yang dimana Ikal di sini sudah coba untuk memegang satu senjata snipernya. Bakal coba untuk dikeluarkan dari sini Ikal. Yanbin cukup low dan Yanbin pun berhasil untuk dijatuhkan. Namun ada satu Skylar juga. Wah ini dia. 3 Skylar bahkan sudah langsung di all-in kan. Teman-teman dari Hua gak akan bisa kemana-mana. Yanbin udah pasti akan dikejar oleh satu orang dari Keong di sana. 7 poin eliminasi nambah satu lagi. 8 poin eliminasi sudah dapatkan oleh Bigatron Delta. Dead udah pasti akan dikejar. Dead gak akan bisa kemana-mana. Berhasil ditumbangkan di tangan Keong Bayu. Yes, Bigatron Delta melihat satu kesempatan untuk memulai pertempuran. Mengingat tim tersebut adalah Hua yang memang baru selesai bertempur juga. Plus termakan zona, Bigatron tahu bagaimana cara eksekusinya dengan cukup baik. Bagaimana seorang Ikal bergerak ke sisi kanan secara perlahan itu cerdas banget. Dan 3 orang lainnya memberikan follow up pada saat Ikal memberikan damage yang cukup besar. Wow, Bigatron
bisa reset tampaknya untuk di game yang kedua kali ini. Tapi WAG mengalami pertempuran di area Brasilia. Cukup terseok-seok kalau kita berbicara soal EVOS Divine. Bagaimana Abaknya tadi udah mulai tumbuh sama seorang gede dan juga Ray. Tapi Todak kali ini nampaknya akan ditabrak dengan cepat oleh WAG. Mereka yang coba menjaga sisi patah justru malah kalah secara cepat kali ini. Bahkan pertukaran sempat terjadi. Todak harus tumbang di posisi 11. Hexbor terjatuh. Ada Cyrus juga yang harus menghilang terlebih dahulu. Kali ini tembakan ke arah patahan begitu intens. Ya ampun, WAG juga akan menerima damage yang begitu banyak dari para penggawa RRQ yang terhitung cukup nyaman berada di area campsite kali ini. Bahkan lihat, tidak akan diberikan nafas. Tembakan terus dibuka. Maal memaksa dapat lagi karena serang Alan yang baru saja dibangkitkan. Jatuh bangun aku Alan dan harus tumbang terus menerus. Bahkan ada God of Wolf yang menutup pergerakan dari WAG. God of Wolf juga harus tumbang di posisi yang tidak terlalu bagus. 9 dan juga 10 dua tim Vietnam ya. Ya keren banget, posisi yang paling enak yaitu teman-teman dari RRQ. Enak banget mendapatkan beberapa kontribusinya, bahkan mengeluarkan beberapa kontribusi maksud gue. Dan sekarang kita bakal ngelihat beberapa pertahanan dari Twisted Mind yang kemungkinan bakal coba untuk berhadapan dengan Heavy. Tadi mau ngebahas sedikit tentang RRQ yang dimana visinya udah oke banget. Mereka mungkin mampu untuk mendapatkan beberapa poin eliminasi, tapi ternyata dengan sakitnya zona juga dan cepat banget teman-teman GAW coba untuk mendapatkan poin eliminasi tadi terhadap teman-teman Todak, menyulitkan teman-teman dari RRQ mendapatkan beberapa poin eliminasi tambah. Tapi nggak masalah, setidaknya RRQ masih cukup aman walaupun tadi ada satu orang dari Gadrenya yang sudah ketahuan juga. Dan sekarang peperangan antara Falcon dan Big Gaton akan terjadi untuk kesekian kalinya. Chosky udah dijatuhkan, Chosky udah nggak akan bisa bertahan. Peter juga harus terkena di sana on fire, masih mencoba untuk melakukan reloading, coba untuk gerak lagi ke dalam zona lebih nyaman. Itu dia bakal di satu jump shot udah dilakukan dan Falcon berhasil dipulangkan di tangan Bigetron Delta. Let's go! Tapi Bigetron gak bisa bernapas lega karena para penggawa RRQ melihat bau pertempuran akan terjadi. Mereka langsung coba menyambangi Razor. Bakal coba mengejar terlebih dahulu, tapi masih ada Portalco keluar, cabut, berpindah posisi RRQ. Apakah mereka mau alin mengejar ke para penggawa dari Bigetron atau tidak sama sekali? Karena Twisted Mind juga sedang bertempur dengan tim Heavy kali ini. Lihat bagaimana keduanya akan begitu intens antara satu sama lain. Kiongnya mendengar suara-suara tembakan, coba join demi bisa mendapatkan beri poin eliminasi. Kiong masuk, Punten Slur gak bisa untuk melakukan revive terlebih dahulu. Ending berhasil coba dilakukan, 15 poin eliminasi. Kiong harus mundur terlebih dahulu. Ada zona juga yang akan bergerak. Kiong dapetin satu lagi tambahan di sana. Bakal coba di take down satu persatu. Nampaknya Kiong menjadi orang ketiga di dalam pertempuran yang begitu intens. Twisted Mind bakal coba diratakan kali ini. Dan Kiong masih coba untuk berduel melawan seorang Demon yang bersembunyi. Hans juga menahan nafasnya, tapi Ikal nampaknya terbegal. RRQ nyaman banget. 3 tim bertempur. RRQ join kali ini. Razor datang, dikirim melawan 2 orang yang tersisa. Nampaknya dia juga bakal coba datang terlebih dahulu. Demon gak bakal bisa kemana-mana. Ini dia RRQ Kazu berhasil mendapatkan Booyah! Yeay! Akhirnya Indonesia dibukanya sama EVOS Divine, round keduanya sama RRQ, menyala Indonesia, menyala RRQ Kazu. Luar biasa, permainan yang sangat luar biasa dari RRQ Kazu. Walaupun mereka sempat ditabrak di rumahnya, membuat mereka masih bisa bertahan sampai mendapatkan Booyah. Tegar banget ya pertahanan dari RRQ Kazu. Mereka tahu juga timing yang tepat saat mereka coba untuk gerak ke arah Bigetron Delta dan ternyata Bigetron Delta coba untuk berinisiasi narik ke atas. Narik ke atas mau menjadi orang ketiga tapi cukup telat karena posisi pertahanan dua tim yaitu teman-teman dari Heavy dan juga Twisted Mind di arah atas di rumah batu tuh kuat banget ya. Bahkan belum tumbang dari kedua tim. Masih menyisakan beberapa player atas Hua dan juga, Heavy dan juga Twisted Mind. Twisted Mind. Betul. Dan posisinya tadi gue ngeliat Keong lumayan, lumayan